Apakah kamu seorang content creator atau calon entrepreneur yang penasaran dengan dunia creators ekonomi? Dengarkan langsung dari para content creators dari berbagai latar belakang yang akan berbagi wawasan, tantangan, dan momen-momen penting perjalanan mereka melalui Senyawa Podcast. Halo guys, balik lagi di podcast Senyawa. Dan kita hari ini kedatangan tamu yang horor, tapi orangnya tidak horor. Terima kasih sudah datang. Fajar dari RJL 5. Halo. Yeay, halo Mas. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ternyata dulunya anak Cikini juga tempat kita syuting di sini. Iya. Dulu sering makan apa tuh di Cikini? Tongseng sih. Tongseng kambing. Enak Ada banget linknya itu. nggak, link di bawah? Hah? Link di bawah nih. Ada namanya Haji Subur kalau nggak salah. Waduh. Gue punya WA-nya soalnya. Waduh. Di endorse ya, gratis. Oke. Fajar, terima kasih udah datang. Teman-teman yang belum tahu RJ5 silakan di-subscribe. Ini kan channelnya tuh bahas tentang horor, misteri, dan juga untold stories. Apa itu untold stories? Iya, jadi gue itu kan sebenarnya suka nonton film horor di barat Ya. gitu. Nah kalau di barat itu biasanya mereka tuh horornya tapi ada logikanya gitu loh. Misalnya mereka ngelihat hantu, tapi orang ini perginya tuh nggak ke paranormal, dia ke psikolog dulu gitu loh. Oke. Kayaknya ada something wrong buat gue nih gitu. Nah Ya. ketika si orang ini nggak dapet jawaban dari psikolog, biasanya kalau di agama mereka gitu, diutuslah dari Vatikan tuh pastor atau pendeta untuk eksorsis gitulah. Nah sama gue juga nggak usah jauh-jauh di barat lah, kalau di Thailand itu film horornya nggak jump scare mulu gitu loh. Dia ada budaya dan wisata yang diangkat. Makanya ketika gue nonton, ih keren juga ya di Thailand ada budaya kayak gini nih gitu. Wisatanya kayaknya asik juga deh. Jadi pergilah gue pengen tuh ke Thailand gitu kan. Waduh. Kayaknya asik nih ke Thailand kesininya nih gitu kan. Iya, iya. Bukan nyari hantunya, karena ngelihat ada budaya terus juga ada wisatanya tuh yang kayaknya asik Iya. gitu loh. Nah makanya kemarin sih bikin podcast horor gitu, tapi pengen ngangkat itu juga, ada unsur knowledge-nya, terus budayanya, jadi budaya Indonesia keangkat, Culture-culturenya gitu iya ya. wisatanya juga kayak gitu sih. Berarti tuh selama ini emang nggak diceritakan gitu di horor Indonesia. Ya mungkin nggak tahu ya, masing-masing orang kan karakteristiknya beda gitu. Nah, mungkin karakteristik RJL nih yang kayak gini lah gitu. Oke. Sih. Tapi ketika mulai, ya sekarang kan channelnya udah besar banget, 3 juta subscribers lebih. Apakah waktu kecil bilang ke bokap nyokap, aku mau jadi YouTuber atau gimana nih? Boleh ceritain dikit nggak perjalanannya? Iya, bahkan jadi kan sebelum gue full time jadi content creator gitu ya, Ah. waktu itu kan gue kerja di anak perusahaan BUMN nih, yang di Wih. Cikini ini. Wih. Nah, waktu gue mau resign, YouTube gue itu belum ada uangnya. Nah, gue sama temen gue juga dikatain gitu loh, ini orang bodoh nih katanya. Orang susah-susah masuk plat merah, pendapatannya lumayan, keluar buat sesuatu yang gue belum ada uangnya gitu. Yang belum pasti gitu ya. Bener banget, Kak Juju ya. Subscribersnya berapa waktu itu? 5.000 atau 10.000 gitu. 5.000, gila. Terus Dan AdSense pun belum dapet gitu. Nah akhirnya tapi nggak tahu, intuisi gue bilang kalau lo mau sukses gitu lo harus fokus nih. Nah saat itu gue Intuisi. kerjanya tuh analyze claim marine hull cargo offshore aviation tuh. Gue suka juga sama bidangnya gitu. Gue harus milih nih, mau ahli di sana atau gue ahli di dunia konten kreator gitu. Nah akhirnya gue memilih udah kayaknya gue di konten kreator aja lah gitu. Itu sempet juga bang, sekitar 4 bulan atau 5 bulan uang tabungan gue tuh mau habis gitu. waduh. Gue ngelamar-ngelamar lagi akhirnya. Iya. Kayaknya emang gue salah nih, teka kali gue ya gitu kan. Gue ngelamar-ngelamar lagi. Sampai akhirnya gue ikut PNS tuh, CPNS lagi buka. Widih, gila. Gue ikut CPNS buka, gue sampai ke tahap terakhir, tahap user. Tapi di situ YouTube gue tiba-tiba Take naik off. tuh, take off. Nah tiba-tiba naik, nah nyokap gue inget banget, dia bilang, udah lu PNS aja sambil nge-YouTube kata dia. Ngapain gue keluar dari BUMN? Udah Itu bisa mah tuh jadi udah lebih very enak one gitu. ya. Hah? Iya akhirnya gue Oke, bilang udah terus? kayaknya YouTube aja deh, doain aja lah gitu. Nah. Akhirnya ya alhamdulillah sampai hari ini kita mudah-mudahan terus melesat lagi lah ya gitu. Iya, iya. Tapi kayak
lu menyarankan nggak sih apa yang lu lakukan ke semua orang? Kan semua orang pengen banyak ya, pengen jadi content creator. Quit, just take the risk gitu. Kalau lu sendiri apa keputusannya tuh gimana? Kalau dari gue sih, kalau memang gue sih percaya ya, apa yang kita pikirkan itu akan terjadi di suatu hari gitu. Makanya kalau kita berpikir yang positif-positif aja gitu. Tapi harus tetap lu siapin nih. Resikonya apa ya kalau misalnya yang opsi 1 nih gagal gitu. Jadi dulu itu gue sempet, ini gue kayak belum pernah cerita di mana-mana deh. Jadi awal gue lulus kuliah, itu kan gue langsung dapat kerja bang. Salah satu perusahaan Bukan international finance lah belum. Oh, wis. Terus di situ gue sombong kan. Asik sombong. Kata orang nyari kerja susah. Ini gue iseng ngelamar malah keterima gitu. Widih, sombong banget. Gue sombong Iya, tuh. iya. Nah ternyata gue kurang suka hitung-hitungan tuh bang. Oh. Aduh kayaknya kalau hitung-hitungan gini gue pusing kepala gue deh gitu. Nah akhirnya gue resign di situ. Nah kesombongan gue dihajar lah saat itu. Setahun gue nganggur tuh. Teman-teman gue udah pada keterima kerja kan. Anjir beneran nyari kerja susah nih. Sampai akhirnya gue dapet yang plat merah itu. Gitu makanya di situ mental kita nih udah terbentuk gitu. Nah memang kadang fresh grade itu suka sombong gitu man. Nah itu mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman ya gitu bahwa dunia kerja ini beda sama dunia kuliah ketika kita udah masuk profesional ya. Iya, benar-benar. betul banget. Tuh, yang nonton tuh, yang nyari kerja, tuh nggak segampang gitu. By the way, menurut tim riset kita CIA, lu jurusannya antropologi ya, tapi kenapa kerjanya malah ke apa tadi multikorporasi, BUMN, terus bikin video lagi? Itu gimana tuh? Jadi S1 gua administrasi negara bang. Jadi memang bahas-bahas tentang pemerintahan. Iya. Makanya dulu cuman basic keluarga gua banyak di banking gitu. Makanya diarahin tuh udah masuk perbankan aja gitu. Iya. Walaupun pada akhirnya kayaknya emang bukan gua deh, nggak bisa gua kayaknya gitu ngitung-ngitung itu bukan dunia gua gitu. Nah akhirnya gua tuh sampai ikut seminar yang diadakan oleh kalau nggak salah bidang keilmuannya psikologi deh tentang karir gitu. Nah waktu itu kita disuruh tuker sepatu nih, misalnya gua sama Kak Juju tuker sepatu nih, terus kita jalan gitu. Ternyata nggak nyaman nih pakai sepatunya Kak Juju nih gitu. Lebih nyaman pakai sepatu kita sendiri. Sama kayak karir. Kalau lo jadi orang lain, lo nggak bakal pernah nyaman dan grow-nya mungkin agak lambat gitu karena sepatunya kecilan, kebesaran gitu. Nah, kalau kita pakai sepatu kita sendiri, larinya tuh bisa kenceng gitu. Iya, asik. Hashtag motivasi. Parah. Langsung Gua termotivasi namain nih. Filosofi Cinderella. Ya. Iya bener juga ya, iya kayak Cinderella gitu ya. Nah akhirnya di situ, oh iya ya. Jadi gue nih sebenarnya harus berkarir di mana gitu. Akhirnya ketemu 3 waktu itu. Yang pertama di bidang pemerintahan, yang kedua entertain, yang ketiga bisnis entrepreneur gitu. Berarti ya gue nggak bakal jauh dari 3 ini gitu. Berarti kalau yang sekarang ngambil 2 ya, entertainment, bisnis lah ya. Bener. Oke, tapi Pemerintahan juga kan gue ada segmen sejarah sebenarnya. wih, Gila, Iya semuanya sih. dikembangkan gitu ya. Ah. Keren. itu Wah thank you. filosofi Cinderella tuh pakai sepatu yang kita cocok. Gitu. Iya benar. Tapi kenapa horor gitu loh? Kan kayak bisa kan kontennya bahas banking atau apapun lah. Banking nggak suka ya? Yang lain gitu kayak. Gitu. Ya horor kan pasarnya besar di Indonesia gitu ya. Oke, wah perhitungan jadi kalkulasi. Dan apa namanya, bukan Indonesia doang ya, kayak Conjuring aja kan dia menghasilkan keuntungan tuh universe-nya berapa gitu bang. Ya kalau nggak salah triliunan lah gitu. Nah makanya ketika horor ini pasarnya besar gitu, di situ gue mikir gitu, kenapa kita nggak bikin horor tapi dengan gaya kita sendiri gitu loh. Misalnya memasukkan unsur-unsur logika dan juga ada edukasi di dalamnya. Yang culture tadi ya. Beda sih. Oh beda. Edukasinya tuh kayak misalnya kita juga sering ngangkat narasumber-narasumber, kita undang misalnya psikolog, psikiater. Mereka pernah ngasih kasus-kasus horor nanganin tuh seperti apa gitu. Ternyata pernah ada juga
psikolog itu menangani kasus pasiennya diduga disantet misalnya kan. Selama ini kan mungkin santet Ngapain ke psikolog gitu ya? ngapain ke psikolog, ternyata pernah ada gitu diselesaikan sama psikolog itu. Kita juga mengundang orang-orang yang misalnya pendekatannya ke agama gitu, Pak Ustadz, pendeta, kemarin terakhir Bante tuh dari Buddha tuh seperti apa sih misalnya gitu. Keren banget sih. Keren banget. Jadi ya itu sih kita berharap bisa mengedukasi dalam hal itu gitu. Nah kalau budaya memang yang pengen kita angkat kayak misalnya ya film Laskar Pelangi lah, kan Belitung jadi naik karena film itu kan. Nah itu harapan gue sih gitu. Tapi ini bingkainya horor gitu. Ya bagus sih, jadi ngasih ini kan apa pendekatan solusi yang lebih logik gitu kan. Tapi tuh yang psikolog bisa tuh ngobatin yang apa tadi kesurupan, santet. Iya, gue lupa deh kalau nggak salah menurut dia itu intinya sih memang punya trauma mendalam orangnya itu pasiennya. Dia punya trauma mendalam, terus merasa tiap malam itu melihat ada makhluk besar di hadapannya gitu. Sehingga trauma itu membentuk pikiran dia lah gitu. Jadi ada pendekatan sendiri ya. Betul. Nah, jadi ada pendekatan-pendekatan yang akhirnya bisa menyembuhkan orang yang traumatik itu. I see. Kan udah sering nih bikin konten gitu kan, terus kayak ada lihat, aku juga lihat beberapa video-video kayak ada segmen spesial gitu bareng public figure gitu. Kayak coba dong bisa diceritain kayak gimana sih awalnya tuh bisa kepikiran gitu kayak untuk cerita horor bareng public figure gitu. Iya, karena kan gue rasa ya hampir dari kita semua tuh mungkin punya pengalaman horor gitu. Nah ini jadi menarik juga kalau misalnya kita lihat public figure nih punya pengalaman horor nggak sih gitu, dan pengalamannya itu seperti apa gitu. Atau kadang pejabat juga punya pengalaman horor nggak sih, tapi pengalamannya kayak gimana gitu. Nah gue tuh pernah ngundang dulu ajudannya Gus Dur. Dia cerita tentang kisah horornya di Istana Negara waktu itu. Wih, Keren sih. gokil. Terus Iya ada, jadi dia menceritakan kalau jadi dia kan awalnya nge-tweet dulu gitu ya, bahwa ada satu sosok gitu selama dia kerja di sana, yaitu noni Belanda lah gitu, yang kerap istilahnya sebenarnya bukan mengganggu ya, menjadi misteri buat si ajudannya ini. Gitu. Kayak tahu keberadaannya ya di sana ya. Betul, jadi misteri sebenarnya siapa sih ini gini, pengen ngasih pesan apa sih ke gue, mungkin kayak gitulah. Kalau gue nangkepnya ya. I see. Tapi ada tadi kan udah ada salah satu nih topik. Terus kayak misalnya ada nggak sih salah satu cerita yang kayak bikin penasaran banget. Terus kayak jadinya tuh masih pengen ngulik lagi gitu, atau kayak masih pengen mendalami lagi. Jadi kayak abis udah selesai bikin konten gitu sama public figure gitu, terus kayak wah Masih nanggung masih gitu. nanggung, masih penasaran. Sepatunya belum pas. Gitu. Iya. Terus sampai kayak mungkin bikin segmen lagi gitu bareng orang itu, atau kayak riset sendiri lagi kah? Oh iya, jadi memang kadang kita tuh suka bikin cerita gitu ya, sampai 2 part, 3 part, 4 part gitu ya. Jadi ketika ada satu fenomena misteri gitu dan itu dialamin oleh banyak orang, nah orang-orang itu bisa menceritakan dari sudut pandangnya dia nih gitu. Sebenarnya apa yang terjadi sih pada saat itu gitu. Misalnya kayak contoh, gue pernah ada kisah sih yang akhirnya dijadiin buku tuh, Hilang Dalam Dekapan Semeru ya. Jadi ada satu orang yang hilang di Gunung Semeru gitu, di puncaknya. Jadi sebenarnya mereka berdua lagi di puncak. Nah yang satunya ini buang air kecil gitu. Gue buang air kecil dulu ya, gue ngadep belakang. Nah pas gue ngadep ke lu, tiba-tiba udah nggak ada tuh orangnya. Aduh. Orangnya kemana nih gitu kan. Nah akhirnya dicari-cari sama tim SAR segala macem, tetap nggak ketemu sampai hari ini gitu, hilang. Wah. Nah ketika video itu diangkat, ternyata temen tragedinya nih yang ketemu di gunung itu nonton nggak sengaja. Terus dia komen, akhirnya gue undang. Nah gue temuin tuh setelah 20 tahun mereka nggak ketemu gitu. Nah di situ mereka nangis gitu ya. Karena mereka itu nggak pernah nyangka, mereka kan pengen liburan gitu. Kita ketemu di sini, kita temenan,
tahu-tahu orang anggota kita hilang satu gitu, nggak ketemu lagi gitu. Lah itu hilangnya kenapa jadi? Itu nggak tahu, misteri. Jadi di atas puncak itu sebenarnya hilangnya kemana gitu. Banyak lah teori-teori yang akhirnya muncul ya gitu. Iya. Gila. Ya udah akhirnya gue bikin tuh waktu itu judulnya Hilang Dalam Dekapan Semeru ya. Nah terus banyak juga tim SAR-nya yang pada saat itu nyari, ini gue tim SAR-nya nih masih ada fotonya gitu. Terus juga ada yang ngasih tahu netizen, ini gue lihat apa namanya kayak ada nisannya gitu dibentuk di sana sama perusahaannya gitu kan. Pas gue lihat, ih bener juga ya, merinding juga gue nih gitu kan. Ternyata ketika melibatkan banyak orang di situ, sudut pandangnya tuh bisa banyak gitu dan part gitu. Tapi kalau konten misteri kan juga ada sisi ininya ya bisa jadi konspirasi gitu lah. Nah gimana tuh kayak misteri Bermuda, Area 51, piramida Gunung Salak gitu. Nah itu kayak gitu-gitu tuh di konten lu Jar mesti dijawab nggak sih? Kesimpulannya apa ya? Nah kalau gue itu sebenarnya misterinya itu lebih ke horor ya bang gitu. Jadi misalnya ada fenomena nih kayak di satu daerah itu ada mitos misalnya bahwa lu jangan bunuh burung hantu di sini ya, di hutan ini ya gitu. Karena nanti lu bisa sial nih 7 turunan lu gitu kan. Nah jadi orang itu gak bisa mau bunuh tuh jangan lu nanti sial lu gitu. Jadi udah ketanam mindset di warga itu jangan bunuh burung hantu di sini gitu. Nah sebenarnya kalau pakai misalnya nih ya kita pakai mikir secara logika gitu ya. Jangan-jangan nih ada makna lain nih di balik mitos ini gitu. Jadi maksudnya mungkin di hutan itu ingin melestarikan si burung hantu tadi. Jadi makanya dibentuk mitos supaya orang itu nggak ngebunuh si burung hantu gitu. Coba kalau misalnya burung hantu jangan dibunuh ya gitu. Nanti misalnya punah gitu. Ya orang tetap bunuh aja. Kan nggak ada sangkut pautnya sama dia gitu kan. Benar. Itu asal usul ceritanya gitu. Kalau misalnya ada mitosnya gitu, jangan-jangan nih jadi malah melekat di otak. Terus diturunin juga ke anaknya pasti kasih tahu kan. Jangan bunuh burung hantu nanti sial keluarga kita. Kayak ini nggak sih yang lu kalau anak kecil jangan pulang di atas jam 6 nanti diculik genderuwo gitu. Iya, aku pernah dengar itu sih. Nah itu bisa dua sih bang, bisa ada budaya atau jangan-jangan memang ada makna di balik kepercayaan yang mereka anut gitu. Dan setiap mitos itu memang beda-beda ya pendekatannya ya. Memang harus diteliti dulu sih menurut gua. Oke. Tapi terus kalau ngomongin cerita kayak pengalaman pribadi kan narasumbernya juga udah banyak banget yang diundang. Pernah kehabisan narasumber atau cerita nggak? Iya ini tiap minggunya sih gue sebenarnya sampai hari ini juga sulit sebenarnya nyari narasumber ya. Karena emang gue nggak pernah nyuruh narasumber gue nambahin cerita gitu bang. Duh tambahin aja misalnya kuntilanaknya 3 gitu. Warnanya merah hijau kuning misalnya. Nah itu gue nggak pernah sih bang. Jadi memang ya sebenarnya bisa aja sih ya kalau kita mau ya. Tapi gue ngerasa kayak ngapain ya kan tujuan gue bukan itu gitu. Poinnya apa ya? Gue emang nggak pengen kayak gitu. Ini kalau dari guanya ya. Gitu. Ya tapi kalau konten-konten yang udah dibikin sekarang ya berarti emang kalau sepanjang cerita dari narasumber juga kan. Iya karena kan kadang ada yang orang pengalaman horornya 15 tahun bang. Lu bayangin 15 tahun cerita sejam aja kan kurang harusnya ya. Nah itu kan nanti harus dipilih-pilih. Yang diceritain yang ini aja bang gitu misalnya. Yang ini kagak usah ada kepanjangan misalnya gitu. Jadi memang kalau untuk briefing iya, tapi kalau untuk disuruh nambahin cerita enggak gitu. Karena kan kadang pengalaman 30 tahun gitu diceritain kan ya masa kita 12 jam podcastnya kan nggak mungkin bang buat dengerin dia cerita dari awal sampai akhir kan. Bener. Kita harus pilih-pilih sih gitu bang. Tapi ketika mainan shorts, TikTok atau Instagram Reels itu gimana? Nah itu kalau TikTok pendekatannya beda sama Reels tuh. Biasanya kalau gue TikTok tuh gue cerita sendiri nggak pakai narasumber. Jadi ini dari sudut pandang gue. Ya dari berita gitu, dari jurnal-jurnal kan banyak meneliti tentang mitos. Apalagi di Indonesia kan budayanya beragam gitu. Nah itu bisa banget dibahas sih. Apa aja bisa jadi bahan lah ya sebenarnya. Hah?
apa aja Iya, bisa bener. dibahas sebenarnya. Itu tuh hantunya istana tadi yang Gus Dur. Tapi apa kesulitan konten horor yang orang tuh jarang tahu? Kita semua nggak tahu tapi lu sangat tahu. Jar. Kesulitannya ya, Tantangannya banget. karena kan kita banyak narasumber orang biasa nih bang. Mm-hmm. Nah kadang kan public speakingnya tentu ada yang kurang lancar gitu. Nah pas di briefing tuh makanya disuruh latihan dulu kadang, coba deh bilang dulu deh ceritanya kayak gimana gitu. Nah gue tuh pernah syuting hampir 8 jam ya, itu padahal ceritanya cuma 30 menit. Jadi dia lagi ngobrol nih. Jadi pengalaman ini gue alamin tahun 2010 bang. Hehe gitu. Kenapa nih orang? Kenapa lu, gue bilang? Gak apa-apa, gue pengen ketawa ngeliat muka lu bang. Oh iya. Jadi dia syuting lagi ya. Iya. Terus ketawa mulu deh. Wah stres nih orang ini. Kalau janjian narasumbernya yang horor ternyata. Tuh sampai pegel gue bang. Ini waktu awal-awal banget ya. Gue sampai pegel. Terus kayak, wah udah dah. Bro lu cerita sendiri dulu aja ya bro, gue bilang. Nanti kalau udah bagus, gue masuk lagi dah ya. Gue bilang, gue makan dulu nih, gue bilang gitu. Akhirnya gue keluar, dia lancar tuh bang. Dia lancar nih. Akhirnya gue masuk lagi kan. Nah ini bisa nih, nggak ketawa, gue bilang. Iya bang, mungkin dia udah capek juga kali ya. Udah akhirnya jalan deh gitu sih. Wow. I see. Kayak sebagai YouTuber nih, awalnya tuh Mas Fajar ngeliat ini sebagai hobi awalnya nih, atau bisnis sih dari awal? Nah emang dari kuliah itu gue punya passion nulis sama ngomong di depan banyak orang gitu. Jadi dulu tuh kalau misalnya lagi presentasi, gue pengen maju gitu loh. Yes, gila. Ini teman satu grup yang kita semua Iya, inginkan. yang kita, Oh masa sih? atau nggak yang kita benci biasanya? Oh iya. Soalnya gue biasanya kalau maju itu, gue malah stand up bukannya bahas substansinya gitu. Oh. Biasanya Dibenci kayaknya. pelawak kelas. Dibenci teman kelompok juga kayaknya. enggak sih, biasanya malah jadi pada ketawa gitu ya. Oh. Nggak tahu ya gue lucu apa enggak ya, mungkin ketawa nggak jelas juga bisa jadi ya. Nah tapi saya wah ternyata lawakan gue masuk nih gitu. Nah makanya akhirnya kan di awal tuh juga sempat ada komedinya kan. Gitu. Nah kita juga ada sih sebenarnya horor yang komedi gitu, tapi kalau lagi tragedi mungkin kan nggak bisa gitu. Iya. Gitu sih. Benar-benar sih. Terus Mas Fajar sendiri ini tuh berarti setim gitu ya? Iya ada timnya Punya sekarang. timnya. Oh itu berapa orang tuh? Sekarang ya kurang lebih sih 20 lah ya. Wow. Itu termasuk banyak? Hah? Iya. Itu termasuk banyak ya? Belum sebanyak Raffi Ahmad lah. Harus. Nanti kalau udah jadi Rans kita undang lagi. Waduh, amin. Tapi Bareng-bareng gimana? sama Mas Ketut lah. Tapi gimana sih perjalanan bangun timnya gitu sekarang? Dari dulu sampai sekarang, nge-build up-nya gimana sih? Bangun timnya ya. Ya yang pertama sih kalau gue nyari yang satu visi misi dulu sih. Gitu. Kalau misalnya nggak satu visi misi tuh agak, menurut gue ya, ini nggak tahu ya. Kalau menurut gue agak susah sih gitu. Karena ketika kita udah satu visi misi dan orang itu misalnya mau belajar, enak sih menurut gue gitu. Jadi yang penting teamwork sih. Kalau gue dari dulu sih selalu milih jadi super team, jangan jadi Superman gitu sih. Keren, banyak banget loh yang bisa kita ambil ya. Quotable. Tapi kayak dulu nih pas awal-awal gitu kan, belum bisa tuh monetize gitu kan. Nah gimana sih kayak apa sih yang di-offer ke timnya gitu? Oh pas di awal-awal sih gue berdua doang, nggak ada timnya. Role gimana tuh Mas? Kalau gue di bagian riset, script sama apa namanya presenternya gitu. Nah kalau ada satu lagi namanya Ivan Haryo, itu dia bagian editing gitu. Karena emang dari dulu gue tuh paling malas ngedit sebenarnya. Tapi terus kemudian berkembang sampai sekarang ber-20 itu role gimana lagi tuh? Nah berkembang sampai 20 ya masing-masing berarti kita tapi sekarang punya tim sendiri gitu. Di bawah gue ya berarti sama dengan apa yang gue lakukan dulu. Iya, Nah di bawah si Ivan juga apa yang sama dengan dia lakukan dulu gitu sih. Jadi kayak apa tuh namanya riset, nyari narsum, ada ini pembagiannya sendiri-sendiri ya? Iya, kadang juga gue masih suka sering request sih.
gue pengen dia dong narsumnya nih, bisa nggak gitu. Paling susah nyari tim di bagian apa tuh? Paling susah ya, paling susah tuh SDM sih menurut gue. Iya, karena menurut gue ya salah satu yang vital itu kalau sumber daya manusianya bagus pasti perusahaannya grow juga sih. Betul. Perusahaan kan sebenarnya orang kan. Nah, tapi itu di tahap mana akhirnya punya SDM atau HR tuh? Akhirnya beruntungnya punya kenalan sih, punya kenalan yang memang dia lamanya itu di bidang SDM gitu. Udah minta tolong aja ke dia. Oke. Terus mau ceritain dong bro tentang dari tadi berdua bisa sampai berkembang sekarang, itu tuh pengembangan bisnisnya kayak gimana aja gitu. Gimana ini bukan cuma jadi pekerjaan tapi jadi bisnis. Nah, bonus poin kalau bisa ngasih kata-kata motivasi ya. Iya, benar. Ya akhirnya tuh gue tuh sadar gitu ya bahwa kalau misalnya kita kerjain kita nggak bisa delegasi gitu ya ke tim ya, itu makan waktu banget sih. Sedangkan kan namanya bisnis itu kan terus update gitu ya, terus grow ya, dan peluang-peluang itu kan nggak datang 2 kali gitu. Makanya akhirnya kita berpikir bahwa kita harus mengembangkan lagi nih gitu, tapi mau ngembanginnya di mana gitu. Ya udah akhirnya kita misalnya ngembangin ke buku gitu kan, misalnya nanti ke film layar lebar gitu, terus juga ke semua platform sosial media gitu. Dan sekarang juga lagi edukasi misalnya ke UMKM gitu, gimana caranya agar mereka ini bisa memasarkan produknya di dunia digital, media misalnya sosial gitu. Terus atau kadang suka bahas-bahas tentang horor tapi budaya di masyarakat kita naikin gitu sih. Jadi edukasi juga sebenarnya lagi jalan juga sih, mungkin bisa collab nanti sama kok bisa. Siap. Jadi gitu sih samaran. Oke. Jadi gitu sih. Jadi yang kita pikirin adalah bagaimana jangan hanya memberikan hiburan, tapi juga ada nilai edukasi di dalamnya gitu sih. I see. Tapi kalau secara pengembangan bisnis tuh, Jar kayak Sambil minum ya bang. oh siap, monggo, Silakan. aus nih. Ngeluarin quotes mulu. Portable. Tapi ketika ngembangin bisnis itu tuh ide pengembangannya itu tuh datang secara bertahap atau dari awal tuh udah punya visi. Wah, gue akan bikin produk ini berkembang ke sana dan seterusnya. Gimana tuh? Intinya sih kalau di awal itu kan memang kita pengen ada warna sendiri gitu dalam, ada warna di horor gitu. Oh, oke. Jadi bagaimana ketika kita ada di satu tempat gitu, kalau menurut gua kita tuh harus punya warna sendiri gitu. Jadi warna kita nih kelihatan gitu. Kalau misalnya kita misalnya jadi karyawan nih, karyawan di bidang apa ya, taruhlah misalnya bidang marketing gitu. Nah kita harus punya warna sendiri gitu loh. Jadi misalnya oh si A ini warnanya kuning nih, impactnya buat perusahaan nih dia kuning misalnya gitu. Itu kan pasti menonjol gitu kan. Nah makanya prinsip gue ketika kita ada di mana, ketika kita ada dimanapun kita harus punya warna sendiri gitu. Bukannya kita pengen berbeda ya gitu, tapi memang kita bisa ngasih apa sih gitu di setiap tempat yang kita ada gitu. Bisa impact apa gitu. Nah salah satunya ya di horor ini gitu. Tetap sih di awal seperti itu, tapi memang kesini kan semakin berkembang ya. Ketika kita ketemu banyak orang, terus juga mungkin ada usul-usul dari netizen seperti apa yang bagus-bagus ya kita ambil gitu. Itu intinya sih memang harus improve terus sih bang kalau menurut gue ya. Tapi kalau dari segi improve-nya kan kayak ada yang sifatnya produk, tapi ada yang sifatnya apa tuh namanya bisnis gitu. Nah, apakah juga jadi pertimbangan tuh, gue ngembangin for fun, atau gue sekarang udah lebih fokus ke bisnis, jadi lebih optimize ke sini gitu. Pertimbangannya tuh gimana ketika ngembangin? Nah pertimbangannya sih karena memang kan RJL ini
salah satunya kan nggak bisa lepas dari gue sama si Ivan ya gitu. Jadi memang yang dijual tuh kadang juga diri gue sendiri juga sih bang. menjual diri. Iya maksudnya dalam hal apa ya, dalam hal misalnya pembuatan konten segala macem, terus menulis juga itu kan gue sendiri yang nulis gitu kan. Makanya lama. Gitu nah. Gue yakin sih gitu, maksudnya kan kayak contoh ya di Indonesia kan musik punya legend misalnya Ahmad Dhani gitu. Nah gue tuh penasaran gitu, kenapa nih orang dari dulu nih zaman gue SMP misalnya kan sampai sekarang dia ngadain konser tuh stadion tuh rame gitu loh. Iya betul. Pasti kan nih orang punya something gitu. Kenapa tuh? Nah gue lihat lagi kadang kan memang dia ngomong tuh jadi juri kan. Iya. Misalnya dia bilang nih, kayaknya lu nggak cocok nyanyi dah gitu. Cocoknya misalnya jadi Pak Ustadz gitu. Kalau tadi pernah bilang gitu dah. Nah tapi orang kan mikir, oh ya dia yang ngomong ya gitu ya. Dia biarin aja deh. Memang ketika ditanya pengetahuan musiknya itu memang luar biasa gitu loh. Iya, Yang kita tadinya nggak tahu, dah iya bener juga ya. Ternyata begini nih gitu. Jadi memang harus improve terus sih pengetahuan di bidang yang memang kita tekuni sih kalau menurut gue. Iya. Nah kalau dalam hal ini mungkin gue ya di horor dan sejarah ya. Gue sepakat sih kayak ujung-ujungnya bahkan di Kobisa sendiri pun ya of course kita mikirin market gitu ya. Ada nggak sih yang nonton? Tapi ya benar fokus ke value dulu. Kalau lu bikinnya bagus kan harusnya orang tuh ada yang nonton dan dari situlah akhirnya pasti ada bisnis yang bisa diciptain sih. Iya. Jadi ya kayaknya juga mirip ya. Ya Ahmad Dhani pun juga kayak gitu, nggak mungkin dia bego-bego gitu musiknya. Iya kan, Terus, dari musiknya aja kan kita dengerin anjir keren banget nih bisa begini gitu. Ya ini yang panutan kita Rans Entertainment pun juga seberapa kerja keras dia kan. Puluhan tahun orang mikir enak banget lu jadi YouTuber tau-tau subscribers tinggi gitu. Tapi kan ya gitu. Tapi mau ceritain dong Jar tentang bisnisnya lagi. Saat ini apa sih main bisnisnya atau main revenue-nya dari mana? Terus ada nggak sih sisi bisnis yang lagi pengen dikembangin? Nah, dua itu. Tetap sih kita dari sosial media ya, Bang ya. Jadi gimana sosial media itu bisa misalnya menghasilkan cuan gitu. Terus yang kedua ya mulai kerjasama sih gitu. Karena memang visi misi kita kan menaikkan budaya nih gitu. Ada nggak sih sponsor atau misalnya dari pemerintah mau support misalnya? Karena kan memang banyak nih yang nonton gitu kan. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan gitu untuk knowledge itu. Terus juga kalau yang mau dikembangin sih sebenarnya ada satu sih cita-cita gue gitu. Gue tuh dulu salah satu orang yang bikin gue berani buat nulis gitu ya. Gue dulu kan punya blogspot juga tuh zaman kuliah. Tapi memang nggak ada yang baca, gue doang yang baca. Nah itu dulu Raditya Dika sih bang. Wah, sama ya? Iyalah, abang kita angkatannya sama nih berarti. Kambing jantan. Jadi dia tuh menurut gue kok bisa nih orang ya jadi sutradara, jadi pemerannya juga gitu kan. Itu yang gue masih pengen sih sebenarnya bang. I see. Sama satu lagi nggak tahu ya bisa apa enggak ya. Mudah-mudahan sih bisa ya. Pengen ini sih gue sebenarnya jadi Ariel Noah. Maksudnya punya apa nih? Bikin lagu gitu. Okay. Bikin lagu band terus kalau misalnya di panggung gitu Ariel gitu. Apa aja? Receh banget. Ini bercanda atau apa nih? Beneran. Receh. Apa Nggak, tapi emang dari dulu gue punya band bang. Gua tuh gitu. Dulu kan suka galau ya. Di sekolah tuh. Nah galau gue tuh dulu bikin lagu gitu bang. Kayak Taylor Swift ya? Iya, kayak dia galau bikin dulu. lagu based on mantannya gitu. Jadi gitu semua ya? mantannya diceritain di lagu-lagunya. Kalau gue di kehidupan gue sih. Oh. Nah, storytellingnya udah ada. Yo, boleh lah dikembangkan. Iya. Kemarin sempet ini juga sih les nyanyi ya. Tapi kayaknya kok belum ada perubahan. Perlahan. Butuh waktu. Ya, saya sumpahin bisa jadi apa? Fajar Noah. The next. Iya. Ya, terus apalagi nih Ju? Nextnya? Kan udah ada di YouTube
terus abis itu di sosial media lainnya gitu. Apa sih goals ke depannya gitu? Dari setelah abis di YouTube, sosial media, mau kemana lagi sih arahnya? Itu sih, gue lebih ngelihat bagaimana bisa ngasih entertain tapi ada edukasinya juga gitu, dan budayanya kan masih banyak yang harus kita angkat, dan itu sebenarnya nggak mudah sih karena ketika berhubungan sama kelangsungan hidup orang banyak nggak bisa sembarangan ngangkat kontennya kan. Iya benar-benar. Nah makanya doain aja ya semoga akhirnya banyak konten-konten yang ada budayanya itu yang bisa kita angkat lagi sih. Ya, itu keren. Tadi juga mention ini ya, layar lebar. Iya. Seberapa serius tuh mimpi itu? Doain aja ya, mudah-mudahan tahun besok tayang ya. Wih, serius nih? Doain aja. Oke, doa kita kenceng loh. Iya. Mbak, kita minta penonton kali ya betul. Iya, ayo kita berdoa bersama. Gitu. Amin. Oke. Jadi ini gila seru banget. Tapi kita selalu punya satu pertanyaan khusus buat Senyawa Plus Podcast, yaitu Senyawa kan tanda plusnya tuh kolaborasi ya. Iya. Of course video lu selalu kolaborasi, selalu ada orang, selalu ngundang dan seterusnya. Tapi siapa yang lu pengen collab sampai sekarang tuh nggak kejadi-jadian? Dan ini sekali lagi nih, omongan ada doa. Nah, siapa? Gue sebenarnya udah punya list bang. Siapa aja orang yang pengen collabs, tuh gue tulis tuh. Oh, Yang gila, namanya Death Note gitu. ninggal dong orang. Iya. Siapa orangnya yang pengen collabs tapi belum kejadian? Mudah-mudahan bisa kejadian ya. Ya, boleh di-spill nggak? Jadi yang pengen gue collab itu, gue wawancara ya. Itu Pak Prabowo. Yang kedua Gil. Pak Luhut. Waduh. Yang ketiga Ahmad Dhani. Yang keempat Ariel Noah. Yang Oke, kelima jelasin satu-satu. Rocky Gerung sih. Oh, Rocky Gerung. Aduh. Ini kayaknya bisa jadi ini ILC ya, TV One ini. Ya. Kenapa ini line up-nya random gitu, musisi, pejabat, politikus? Ya itu karena itu ada beberapa orang yang kalau gue wawancara gitu kan, gue punya segmen sejarah gitu ya. Mungkin bisa jadi pelajaran buat milenial sama Gen Z gitu kan, gue nonton banyak milenial sama Gen Z kan. Gitu. Nah kita juga wawancaranya pakai pendekatan milenial sama Gen Z gitu. Ya. Sebenarnya kayak masing-masing itu kan sangat luar biasa di bidangnya gitu bang. Bagaimana mereka bisa sampai ke pucuk lah gitu, ke pucuk top dari karirnya juga mungkin kan membina satu-satu gitu kan. Sampai bisa jadi legend tuh gimana sih gitu. Nah itu sih makanya gue pengen belajar tuh membedah pola pikir legend tuh gimana sebenarnya gitu. Itu sih bang. Jadi bukan masalah politiknya ya. Kalau politik mah bebas lah, kita bisa pilih siapa aja. Tapi gimana caranya nih orang bisa jadi legend gitu. Di bidangnya masing-masing ya. Gitu. Iya. Kalau kita lihat tentara ya Pak Prabowo, Pak Luhut gitu. Kalau misalnya kita lihat musisi, ada Ahmad Dhani, ada Ariel Noah misalnya. Gitu. Kalau mau lihat kayak yang suka kritik ngasih quotes, mungkin Rocky Gerung gitu kan. Gue pengen wawancara sih gitu. Berarti Mas Fajar sendiri pengen kalau istilahnya Gen Z itu ya si paling horor. Gue? Iya. Enggak sih. Si paling horor. Atau yang pengen, soalnya dibilang deh tadi kan kayak legend-legendnya gitu. Jadi kayak mungkin siapa tahu pengen masuk ke yang paling legend di horornya gitu. Mungkin jangan legend Jangan paling horor kali ya. Mungkin Macam-macam ya tadi. apa ya? Kira-kira pengen mentitlekan apa sih? Ya di kuburannya tuh apa gitu. Mungkin orang yang mengangkat 3 hal bersamaan kali ya. Horor, logika, dan budaya kali. Ya, Kayak Tan Malaka ya. Tulis aja itu buku apa tadi? Oh, ya gitu lah. Oh, iya, disingkat ya. Mandilok. Gila. Oke. nice. Mas Fajar, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Sorry kita kurang horor ya. Nanya-nanyanya. Gue yang thank you nih udah diundang ke sini, keren banget. Iya, dan ya thank you juga udah datang dan Thank you, Mas Fajar. dan
Teman-teman jangan lupa subscribe ke RJL 5. Kisah inspiratifnya ternyata sosok di baliknya sangat inspiratif, nggak cuma horor. Ternyata mimpinya juga banyak, pengen jadi Ariel Noah the Second gitu ya. Dan juga ngundang ini doa Pak Luhut, Pak Prabowo, Ariel Noah, Ahmad Dhani, Rocky Gerung, tolong datang ke RJL 5. Thank you semua. See you on the next episode. Bye. Bye.